Saya Tifal Solesa melanjutkan Kompas Petang, Saudara. Dari perkembangan kasus ijazah Joko Widodo, Polda Metro Jaya kini sudah memeriksa 50 saksi untuk 2 perkara yang kini sedang berproses. 2 perkara itu yakni dugaan pencemaran nama baik dengan pelapor Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan dugaan penghasutan dengan menyebar berita bohong atas ijazah palsu Jokowi dengan terlapor Roy Suryo CS. Menurut Polda, pelimpahan 5 laporan dari Polres ke Polda Metro Jaya juga sudah dilengkapi dengan keterangan ahli seperti Dewan Pers dan ahli digital forensik. Sebelumnya pada Selasa lalu, pelapor Roy Suryo CS Peradi Bersatu mendatangi Mapolda Metro Jaya untuk meminta penyelidikan laporan ijazah palsu dinaikkan ke tahap penyidikan. Untuk itu, Peradi Bersatu menyurati Kapolda Metro Jaya agar memberi atensi untuk percepatan perkara yang menyeret Roy Suryo CS itu. Pasal yang kita laporkan. Tunjukin apa surat intinya. Ah ya. Hah? Ya. Dengan tuduhan pelapor memiliki ijazah S1 palsu, skripsi palsu, berikut lembar pengesahannya. Laporan polisi dari pelapor Saudara Insinyur HJW. Penyelidik sudah memeriksa 49 saksi dalam tahap penyelidikan. Objek perkara yang kedua ini dasarnya 5 laporan polisi, yang beberapa laporan polisi itu ditarik dari beberapa Polres. Objek perkaranya adalah menghasut orang lain untuk mengetahui menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana serta menyebarkan berita bohong yang disebarkan melalui media elektronik. Terlapornya adalah Saudara RS dan kawan-kawan. Penyelidik sudah melakukan pengambilan keterangan terhadap 50 saksi. Itu legal opinion yang sudah terima juga 2 ya, dari Dewan Pers dan juga dari digital forensik. Sementara itu mengenai pengakuan politisi senior PDI Perjuangan Beator Suryadi yang menaruh curiga jika ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka, mantan sekretaris tim kampanye nasional Jokowi Yusuf Kala tahun 2014 Andi Wijayanto mengaku keterlibatannya dengan ijazah Jokowi hanya saat proses kelengkapan berkas administrasi pencalonan Jokowi JK ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Andi mengaku melihat dan memegang langsung ijazah Jokowi dan Yusuf Kala. Berkas itu termasuk ijazah diterima KPU dan dinyatakan sah dan lengkap. Saat saya menjabat sebagai sekretaris tim kampanye nasional untuk Jokowi JK 2014. Saat itu saya melihat, memegang langsung ijazah dari Pak Jokowi, juga ijazah Pak JK, dan kelengkapan administrasi, baik semua berkas-berkas data diri, ijazah sekolah, hingga ijazah universitas dikumpulkan, diserahkan ke KPU sebagai persyaratan pencalonan Pak Jokowi dan Pak JK. Tugas kami berakhir di situ dan proses pencalonan berakhir saat ijazah Pak Jokowi dan Pak JK oleh KPU dinyatakan sah dan lengkap. Sebelumnya dalam perbincangannya di Siniar atau podcast bersama Abraham Samad, mantan anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Beator Suryadi menyebut kemungkinan ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka. Pasar Pramuka dikenal sebagai tempat jasa pengetikan skripsi maupun percetakan dokumen, namun pernah juga ditemukan jasa pembuatan sejumlah dokumen palsu di sana termasuk ijazah palsu. Ia juga menyebut Andi Wijayanto pernah melihat langsung ijazah Jokowi saat bertugas sebagai sekretaris tim kampanye nasional Jokowi JK tahun 2014. Awal peristiwa pilkada, pemilu-pemilu di zamannya reformasi ini, itu PDI Perjuangan banyak kadernya yang menjadi anggota dewan, yang menjadi bupati, jadi gubernur, ijazahnya palsu. Oh begitu ya? Ya, jadi karena palsu semua, seharusnya Bariskrim yang sekarang ini kalau mereka
pada tahun-tahun di awal 2012-2010 itu sudah menjadi polisi, mereka tahu betapa banyaknya ijazah-ijazah yang diproduksi oleh pasar pramuka. Jadi Solo itu pada awal 2012 itu datang ke Jakarta. Pak Jokowi nih, Setelah pengakuan Roy Suryo CS yang mengklaim ijazah Jokowi tidak identik dengan 3 ijazah pembanding dari Universitas Gadjah Mada, kini muncul pengakuan dari politisi PDI Perjuangan Beator Suryadi yang menaruh curiga ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka Jakarta saat hendak maju dalam kontestasi Pilgub DKI tahun 2012. Sudah bersama saya di studio kami 2 narasumber untuk mendiskusikan hal ini. Yang pertama, penuding ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, sekali lagi hadir di Kompas TV kali ini. Mas Roy, apa kabar? Alhamdulillah, selamat sore. Terima kasih sudah mau hadir bersama kami, dan hadir pula bersama kami Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Azwan. Bung Andi, apa kabar? Baik, selamat sore Mas Tifal, selamat sore. Terima kasih. Pemirsa Kompas Petang, semangat. Terima kasih semua sudah bergabung dalam diskusi kali ini. Saya spesifik ngomong soal proses hukum dulu. Sudah ada 50 saksi untuk 2 kasus yang mengadukan Anda. Soal pencemaran nama baik dan penghasutan dengan berita bohong. Anda sendiri sudah terima panggilan dari penyidik untuk diperiksa? Ya, secara maya sudah, tapi secara fisik belum. Tapi nggak apa-apa, biarkan aja. Kan yang namanya orang laporan boleh, ya kan? Sah-sah saja. Perkara yang lapor nanti ternyata nggak punya legal standing, mengada-ada, ya, nah itu nanti lain soal, ya kan? Ini apa ini orang-orang ini gitu loh. Tapi nggak apa-apa, biarin aja, ya bikin capek Polda Metro aja gitu. Tapi kemudian apakah Anda punya bukti baru yang bakal menguatkan posisi Anda? Oh iya, enggak. Artinya gini, dari pelaporan aja kan sekarang kan clear kan. Ini pelaporan nggak ada hubungannya dengan yang kemarin ya gitu. Ini kan salah satu cara dari Joko Widodo untuk dia supaya nggak nunjukin ijazahnya. Ini track yang track yang licik aja kalau menurut saya. Ya, jadi dilaporkannya adalah menghasut, ya kan? Tapi mungkin pelapornya nggak baca kali ya, keputusan MK. Tapi nanti nggak apa-apa, bahwa MK itu sudah kemudian memutuskan bahwa pasal 160 KUHP itu hanya bisa kalau ada bukti delik materialnya. Jadi kalau hanya delik formil itu nggak ada korbannya, nggak ada yang terbukti menghasut ya. Bisa menghasut itu gini, saya dilaporkan menghasut. Terus yang dituduhan harus ada siapa yang terhasut, siapa Mas Tifal misalnya. Mas Tifal misalnya tidak terbukti Mas Tifal itu terhasut, ya nggak bisa. Dan itu harus kalau kita misalnya menghasut untuk melawan negara. Nah, apakah Joko Widodo negara? Bukan juga kan? Terus pasal 28 itu juga kan clear kan? Undang-undang ITE apalagi. Saya membahas itu dari tidak ada sara, tidak ada ras yang kemudian dilawan. Nah, nggak apa-apa lah, biarin aja ya, ini lucu-lucuan aja. Anda meyakini sudah cukup responsifkah polisi soal ini? Mengingat sudah ada 50 saksi, tapi ini kan aduan udah sejak akhir April, tapi sampai sekarang belum ada status jelas lagi. Ya begini ya Mas Tifal ya, kalau kita lihat kan ini ada 6 LP, ya kan? 50 saksi, yang satu yang memang dari Pak Jokowi sendiri, yang lain kan dari relawan-relawan maupun simpatisan-simpatisan. Dan ini jelas, ini PMJ Polda Metro Jaya ini benar-benar bagaimana bisa merampungkan ini secara terang benderang ya. Artinya barang bukti maupun saksi-saksi itu ya benar-benar diperiksa dengan baik ya sampai nanti masuk ke penyidikan kan seperti itu. Ya apa yang dikatakan Bang Roy ya kita lihat saja seperti apa. Ini kan versinya beliau. Tapi kan, sesungguhnya menurut Anda masih ada celah tidak untuk memperdebatkan soal ijazah ini? Tidak perlu diperdebatkan. Kita ikuti saja kan, semua ini sudah masuk ke mau masuk pro justisi kan, sudah masuk ke penyelidikan ini udah mau, menurut saya sudah tahap-tahap akhir. Ya kan? Tinggal disimpulkan oleh secara penyidik apakah ini perlu dinaikkan sebagai penyidikan atau perlu dikaji ulang kembali, kan kita serahkan kepada tim penyidik. Tapi kalau saya sih yakin itu akan maju ke penyidikan. Soal pernyataan Pak Beator beberapa waktu lalu, masalah ijazah Pak Jokowi diduga dibuat di Pasar Pramuka. Masuk akal nggak sih sebetulnya? Mas, kalau saya ceritain dan pemirsa Kompas ceritain ini akan mendapatkan berita yang sangat hangat. Saya beberapa menit yang lalu itu baru saja dari Pasar Pramuka. Ngapain? Wah, banyak sekali cerita dari sana. Tunggu saja tanggal mainnya nanti. Tapi poin yang mau Anda kejar apa? Apakah benar pasar itu memang tempat untuk tujuan membuat ijazah yang kemudian ijazah palsu itu? Ya. Kemudian apakah masih ada orang-orang yang bisa bercerita soal ijazah aspal itu? Ya, jawabannya. Kemudian ada orang intelijen yang kemudian membentuk, masih ada nanti saksi-saksi yang akan mengungkap keterangan dari Pak Beator Suryadi. Tahan dulu di situ. Saya tahan dulu di situ. Ya. Anda mungkin akan menjelaskan lagi. Kita jeda sebentar. Kami segera kembali.
Perang Iran-Israel memanas usai Amerika mengebom fasilitas nuklir Iran. Serangan balasan Iran menargetkan pangkalan militer Amerika. Situasi mencekam, evakuasi WNI terus dilakukan. Gencatan senjata yang berlaku membuat konflik mereda. Selengkapnya dalam Rosni, Iran versus Israel mereda. Ancaman Perang Dunia sirna Kamis 26 Juni pukul 8:30 malam di Kompas TV. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Minum Oskadon SP. Nyeri otot punggung sis. Minum Oskadon SP. Aktif Oke Formula, redakan nyeri tanpa ngantuk. Oskadon SP, sakit pinggang, nyeri otot dan sendi lewat. Let's go, Pancenoye. Aku nggak khawatir ajak anak main di luar. Ada Nuvo Family memberi perlindungan pusat sehat. Dengan formula triple antibakterial, perlindungan menyeluruh 24/7. Percaya pada Nuvo Family, perlindungan 24/7. Wingscare. Biar fair saya kasih ke Bang Andi, karena alasan yang disampaikan Pak Beator itu salah satunya mengacu dari informasi dari Bambang Trimulyono dan mantan Rektor UGM Sofyan Effendi yang bilang nama Pak Jokowi itu nggak tercatat di Fakultas Kehutanan UGM. Masuk akal nggak alasan itu? Tidak masuk akal. Karena begini, Bang Beator itu kan dari katanya-katanya. Dia tidak melihat langsung seperti apa kan gitu. Apalagi dia mengatakan 2012, karena saya 2012 itu, saya kan adalah di tim kampanye Jokowi Ahok. Pilgub DKI, di tim sosialisasi kampanye. Yang sehari-hari memang itu adalah di markas yang namanya Borobudur 22. Kalau Beator ngomongin kan Menteng 22, itu aja sudah salah gitu kan. Udah jelas gitu. Apakah dia terlibat di dalam itu? Saya rasa tidak. Ini karena selalu mengatakan asumsinya katanya. Ya kan? Kalau kita mengacu kepada yang namanya ijazah. Ya kita mengacu 2005 gitu, 2004 2005 ya kan, Pil Wali Kota Solo. Kan. Itu kan dimasukkan adalah Insinyur Joko Widodo dengan FX Rudi gitu. Di KPU Solo. Kan bisa dilihat, dibuka aja di Google Pilwalkot. Solo 2004-2005 dan yang berlanjutan 2010 itu. Itu kan tercantum di situ semua. Insinyur Joko Widodo bersama FX Rudi. Ya. Ijazah yang disampaikan kepada KPU, ya jelas itu adalah ijazah insinyur kehutanan beliau dari UGM. Sehingga kalau menurut Anda dengan munculnya pernyataan itu dan Anda tetap meyakini bahwa Lab 4-nya Barreskrim kemarin itu sudah menyatakan ijazah valid, kesannya ini mau dibawa kemana? Ya tinggal gini saja, kan ini kan sudah diadukan di PMJ, Polda Metro Jaya, ya kan sudah di sana sudah diproses ya. Kita tunggu saja sampai kapan ini akan dinaikkan ke tahap-tahap berikutnya, kan begitu. Nah, lalu lah kita bertarung lah di sebuah argumen-argumen dan barang bukti dan sebagainya, ya kan oleh pihak tim kuasa hukum masing-masing, kan begitu. Tapi saya ingin meng-highlight ya perkataan dari Beator Suryadi itu gitu. Dia itu membuka boroknya PDIP ini dengan masalah calon bupati, calon wali kota dari PDIP yang mungkin sekarang sudah jadi bupati, wali kota ataupun gubernur. Kenapa dia bilang mengatakan bahwa itu banyak dari
pasar pramuka. Ini sebetulnya berbahaya perkataan seperti ini gitu. Jangan sampai nanti terjadi asumsi dari publik yang menuduh seperti itu gitu. Bung Roy, ya intinya poin Anda saat datang ke pasar pramuka itu benang merahnya apa? Benang merahnya adalah apa yang disampaikan Bang Peter sama dengan tadi. Jadi nggak apa-apa, ini saya setuju tadi Bang Andi itu adalah betul bahwa memang banyak dulu di pasar pramuka itu. Sebelum pasar itu kemudian sempat terbakar atau dibakar kita nggak tahu ya akhir tahun yang lalu bersih, tapi masih banyak sisa-sisa suara yang masih banyak. Tadi kita ketemu Pak Haji siapa tadi yang dia bisa cerita dengan sangat detail ya. Dulu soal palsu itu kayak apa dan sekarang mereka harus menanamkan tulisan kalau mereka nggak menerima lagi palsu-palsuan, tapi bisik-bisik tetap ada. Kalau mau bisa loh. Kalau spesifik ke Pak Jokowi, tudingannya itu nanti akan harus ditanyakan pada orang yang, nah ini Bang Andi kenal banget nih, orang namanya Widodo. Jadi gini, ini akan membuka banyak ya, termasuk nama-nama baru, termasuk Bang Andi Aswan. Karena Bang Andi Aswan itu kan orang kemarin bilang, katanya Widodo hilang. Tapi Bang Andi ini barusan makan siang sama Widodo kan. Dan betul. Jadi saya kira Bang Andi ini bisa berjasa terhadap negara kalau menghadirkan Widodo itu. Supaya kemudian dilakukan klarifikasi. Satu lagi, kalau tadi disebut Ketua KPU Solo, nah kemarin menarik. Ketua KPU Solo di salah satu podcast mengatakan, ijazahnya Joko Widodo itu titelnya dulu, dia bilang ada 2, Dr. Andes ya, insinyur ya. Ini makin ada, saya setuju ya, Bitor dihadirkan. Kemudian ada 2 orang, ada Widodo, ada satu lagi namanya Denis siapa? Bang Andi itu. Denis Iskandar. Nah, Denis Iskandar itu sahabatnya Bang Andi semua. Itu dihadirkan ya. Kemudian kalau nanti Widodonya ketemu, lah Bang Andinya ini yang kemudian dihadirkan. Nama Anda nih disinggung-singgung nih. Itulah gayanya Roy Suryo. Gitu kan. Kita simpel saja lah, dia mengadakan investigasi ya. Detektif partikulir Ray Suryo. Enggak, ya kan? Di pasar pramuka. Enggak apa-apa itu hak beliau mencari itu kan sebagai penambahan dari argumen-argumen beliau gitu. Yang jelas kita ini adalah taat hukum lah. Ya. Apapun yang diperintahkan oleh pengadilan, aparat hukumnya memang kita harus penuhi untuk itu, ya kan? Yang penting adalah yang mesti kita highlight itu, yaitu bahwasannya ya kita harus percaya kepada lembaga negara, ya kan? Proses-proses itu telah berjalan, KPU ya kan, KPU Solo maupun KPU DKI. Sedangkan KPU DKI, Ketua KPU DKI pada itu Pak Juri Ardianto yang sekarang Wakil Menteri Seknek, itu kan mengatakan saya terima loh, dan itu asli. Ya kan, ya artinya apa ya, ini kan sudah nih, lapor sudah sudah bilang nggak masalah kan, memang asli. Kemudian KPU Solo juga mengatakan itu kan dimasukkan dari insinyur Joko Widodo, artinya juga. Artinya apa? Artinya ijazah dari UGM. Kemudian Pak Juri Ardianto juga bilang, iya ini asli juga dari UGM. Ya artinya ini kan sudah mengkonfirm ya dari sisi lembaga negara nih ya, itu sudah confirm itu asli. Sehingga menurut Anda, saya kasih kesempatan masing-masing, perlukah pernyataan Pak Betor itu ditindaklanjuti oleh penyidik? Harus, menurut saya Pak Betor, kemudian orang namanya Widodo, orang namanya tadi Denis siapa, terus satu lagi orang Profesor Paiman yang kemarin awalnya kemudian mencoba WA saya, tapi saya mengucapkan terima kasih Prof Paiman, beliau WA lagi minta maaf ke saya, sekaligus mengaku kalau beliau dulu pernah punya usaha seperti itu ya di pasar pramuka. Ini saya boleh jawab. Tapi meskipun itu belum ada kaitan langsung, tapi nama-nama orang ini tertarik, dan kalau perlu saya sekali lagi terima kasih Pak Andi akan bisa membantu negara kalau menghadirkan Widodo itu sehingga semuanya clear. Perlu pernyataan Pak Betor ini ditindaklanjuti penyidik? Jadi begini, saya sebelum masuk ke sana, saya mau menjawab ini. Pak Iman mau WA Pak Roy, saya juga ada. Saya punya sisinya juga, saya punya tahu. Karena saya dekat juga Pak Iman, berteman juga dengan Pak Iman. Jadi intinya begini, apa yang di WA ke Pak Mas Roy, itu bukan intimidasi dan apapun. Tidak, WA sebagai teman. Yang saya baca itu, memang pengakuan beliau ya, tahun 99 sampai 2002, dia mempunyai namanya pengetikan di pasar pramuka. Ada kios untuk pengetikan. Dan fotokopi. Ya, fotokopi. Tapi bukan percetakan. Ya menurut dia kan. Menurut beliau nih. Ya, itu sampai 2002. Ini kita bicara 2012, 10 tahun kemudian. Dikait-kaitkan dengan Pak Paiman ini. Ini yang nggak masuk akal buat saya. Ya gitu loh. Apalagi mengatakan itu mencetak dan diulang, mencetak lagi. Di mana pemikiran akal logika kita? Ini akal kewarasan kita ini terganggu untuk ini. Kembali ke pertanyaan saya. Berarti itu layak ditindaklanjuti nggak pernyataan Pak Betor ini oleh polisi? Ya, kalau itu penting menurut para penyidik kepolisian bahwa ini penting sebagai tambahan barang bukti, bisa saja. Ya, yang penting itu adalah tidak ada yang namanya itu ya
katakanlah intimidasi dan sebagainya ya. Kalau aparat keamanan itu perlu ya silakan saja ya kan. Kalau itu tidak perlu ya monggo kerso gitu loh. Kita nggak boleh juga menekan-nekan penyidik Polda Metro Jaya. Kita Ya, mana kayak kita tadi bisa kan intervensi untuk itu. Ada lawyer-lawyer yang nggak jelas legal standingnya nekan-nekan itu juga nggak boleh. Baik, Mas Roy Suryo, Bang Andi Azan, terima kasih banyak sudah mau datang Terima dalam diskusi kami di Kompas Petang kali ini. Sehat selalu untuk Anda. Terima kasih Bang Tifa, terima kasih Wait Kompas and see TV. juga kita pokoknya di sini. Ya. Kami akan lanjutkan dengan informasi lain untuk Anda usai jeda, termasuk terkait dengan warga Pulau Enggano yang mengeluhkan dampak ekonomi setelah terisolasi 4 bulan imbas pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baai. Tetap bersama kami.